menghitung berapa biaya per unit spesifikasi biaya, baik itu biaya bahan baku, tenaga kerja maupun biaya overhead pabrik, yaitu dengan membagi total biaya untuk masing-masing biaya dibagikan unit ekuivalen masing-masing. Unit ekuivalen masing-masing biaya itu diperhitungkan dengan prosentase masing-masing. Seperti ini. Bisa dipahami ya. Jadi untuk biaya per unitnya sama dengan 78.975.000 dibagikan 65.000 unit ekuivalen. Lihat di sini, bahan baku langsungnya, biaya bahan bakunya sebesar 78.970.000. Dan untuk unit ekuivalen bahan bakunya ada 65.000 unit. Sehingga untuk biaya per unit bahan bakunya adalah Rp1.215. Sedangkan di sini untuk biaya tenaga kerja, dia ada Rp63 juta. Lihat di sini, biaya tenaga kerja Rp63 juta. Dibagikan unit ekuivalennya adalah 60.000 unit. Sehingga didapat biaya per unit untuk biaya tenaga kerja sebesar Rp50. Nah, bagaimana dengan biaya overhead pabriknya? Untuk biaya overhead pabrik, dia ada Rp59.400.000 dibagi 10.000 unit ekuivalen. Lihat, perlu diingat ya, jika nanti ada sekian persen atau sekian biaya konversi, itu berarti dia untuk biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Sehingga di sini untuk biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik akan mempunyai unit ekuivalen yang sama. Jika dia di sini ditulis konversi, tapi jika dia ditulis masing, katakan 80% biaya tenaga kerja dan 50% biaya overhead, maka unit ekuivalennya akan berbeda. Sehingga untuk biaya per unit biaya overhead pabriknya adalah sebesar Rp990. Dari sini bisa dipahami ya? Atau ada yang belum jelas? Kalau memang ada yang mohon ditanyakan. Udah bisa dipahami? Oke, good. Saya lanjutkan. Jadi, setelah mengetahui biaya per unit untuk masing-masing biaya, kita mencari biaya total per unitnya. Kita nggak akan menghitung satu persatu atau mempunyai satu persatu biaya per unitnya, mengalokasikan biaya ke, melainkan kita nanti akan menggunakan biaya total per unit. Nah, untuk biaya total per unit sama dengan biaya per unit bahan baku ditambah biaya per unit tenaga kerja dan biaya per unit untuk OP-nya. Sehingga kita dapat untuk biaya total per unitnya sejumlah Rp3.255. Nah, dari sini kita bisa melakukan hitungan berapa sih produksi untuk produk jadinya atau produk yang telah produk akhirnya, dan juga untuk produk yang ekuivalennya, produk yang bahasa Indonesianya apa sih? Yang produk yang bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa Indonesia saya buruk sekali. Produk yang diakui sebagai produk jadi. Itu.
Jadi, untuk biaya produksi yang dibebankan ke produk selesai adalah 3.000 dikalikan unit selesainya 50.000, sehingga biaya produksi untuk produk jadinya sebesar 162.750.000. Nah, bagaimana dengan biaya produksi untuk barang dalam proses akhir? Meskipun ini barang selesai, namun kita harus menghitung berapa biaya produksinya dengan memperkirakan berapa bagian dari produk dalam proses itu sebagai produk jadi. Sehingga di sini tidak bisa menggunakan biaya total per unitnya, melainkan per unit untuk masing-masing biayanya. Sehingga yang pertama, kita mengalihkan biaya per unit untuk bahan baku dikalikan dengan unit ekuivalen atau bagian dari produk dalam itu yang bahan bakunya selesai penggunaan bahan baku tersebut selesai untuk menghasilkan produk dalam proses. Karena tadi ada 100% bahan baku, maka karena barang prosesnya 15.000, jadi 1.215 dikalikan 15.000 karena dia tadi 100. Nah, bagaimana dengan biaya tenaga kerja dan overhead pabrik? Kalau biaya tenaga kerja dan overhead pabrik tadi adalah 2/3. Ingat, biaya konversi tadi 2/3. 2 dari 15.000 adalah 10.000. Sehingga untuk biaya tenaga kerja Rp1.050 dikalikan 10.000 unit. Dan untuk biaya overhead pabriknya Rp990 dikalikan sama 10.000 unit karena dia hanya 2/3 prosentasenya. Sehingga untuk total produksi untuk produk proses atau barang dalam proses, dia ada sejumlah Rp38.620.000. Nah, dari sini ditanyakan, halo, dari sini ada yang ditanyakan? Oke, good. Nah, setelah kita mengetahui berapa unit ekuivalennya untuk masing-masing biaya dan juga biaya per unitnya, sehingga kita bisa mengetahui berapa biaya produksinya, maka kita sekarang harus laporan biaya produksi. Nah, di sini ada dua jenis laporan produksi. Yang pertama, ini untuk laporan satu departemen. Yang kedua, ada dua departemen yang saling berhubungan, A dan B. Untuk yang kiri, hanya ada satu departemen. Ini kita hitung dulu berapa unit yang dimasukkan, berapa unit yang selesai, dan berapa barang dalam proses akhirnya. Nah, untuk laporan biaya produksi yang sebelah kiri, departemen A sendiri ini, unit yang dimasukkan ke proses 5.100. Ternyata unit selesainya ada 4.900, sehingga barang dalam proses akhir sejumlah 200. Bisa dipahami ya? 5.100 dikurangi 4.900, jadi untuk barang dalam proses akhir dia ada 200 sisanya. Nah, untuk dalam
barang dalam proses akhir ini penggunaan bakunya 100% dan untuk biaya konversinya 40%. Sehingga untuk rincian biayanya ada bahan baku 10.200.000, tenaga kerja langsung 470.000 dan BOP yang dibebankan 2.739.000. Nah, dari sini saya ingin kalian menghitung berapa biaya per unitnya menggunakan rincian yang sebelah kiri ini. Jadi buat perhitungan seperti yang saya contohkan sebelumnya, dengan goalnya ada biaya per unit untuk masa biaya dan biaya per unit totalnya. Bisa dipahami? Coba dihitung. Saya nggak hanya ini saya nilai. Saya nggak hanya lihat berapa biaya per unitnya, melainkan saya cara yang digunakan. Bisa dipahami ya? Jadi setelah selesai mengerjakan, foto hasil kerjaan kalian dan ke Facebook saya. PM, message, inbox. Kalian tulis caranya langsung diketik di chattingan ini nggak masalah, apapun caranya. Yang penting saya ingin tahu cara kalian. Oke.